sini, Nang. Bang, kamu kok bisa dari sini, Dan? Alhamdulillah, panjang ceritanya, Mbah. Ceritanya gimana? Duduk dulu. Dah, saya tuh ini mau nanya sama kamu. Iya. Tujuan kamu ke sini itu mau apa? Iya. Yang pertama, saya niatnya silaturahmi, Oh, ingin terus? bertemu sama Isroto. Ya, Di samping itu, ini loh cucu jenengan. Sudah berapa hari jenengan tinggalkan, yang saya tahu informasi dari siapa namanya? Nah, Alvino Isroto sudah berapa hari tidak pulang ke rumah. ya memang benar itu. Jadi saya beberapa hari ini tidak ke rumah itu memang sengaja karena saya itu posisi saya Sini. sudah berjalan di perjalanan yang baik. Jadi intinya saya itu sudah tobat. Astagfirullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa, subscriber, lover dimanapun Anda berada, semoga berbahagia untuk melihat channel saya ini ya. Pada malam hari ini saya lagi bersantai-santai untuk menenangkan diri saya di tengah hutan kayak gini. Memang dari dulu itu kehidupan saya itu ya di hutan kayak gini. Karena ketika saya bertobat di bulan puasa ini, pada banyak anak buah saya itu yang tidak tahu bahwa saya itu sudah bertobat, dan juga ada yang sudah melihat channel saya ketika saya ini sudah bertobat, tetapi beliau ini kayaknya tidak terima dengan tobatan saya ini. Ya takutnya kalau saya ini lagi di rumah, udah rumah saya itu kecil, nanti didatangi mereka malah marah-marah, teriak-teriak di rumah saya, nanti jadinya nggak enak didengar sama orang lain. Makanya saya
perjalanan terus berjalan untuk mengasih paham ke semuanya anak buah saya. Karena anak buah saya itu ada juga yang sudah kena pengaruhnya sahabat-sahabat saya ya. Kayak si Menggolo itu juga sudah mempengaruhi ke anak buah saya. Karena dia tahu bahwa beberapa hari ini, ada 10 hari ini dia nggak ketemu sama saya. Dan dia dapat kabar bahwa saya menyendiri sudah tobat. Kelihatannya dia itu kayak nggak terima gitu. Makanya anak buah yang dekat sama saya ini semuanya saya gembleng, saya kasih tahu kalau bisa saya ajak ke jalan yang lurus seperti saat ini saya jalankan. Tapi saya santai di sini dari tadi itu kayaknya nggak ada yang nyamper ke saya satu sama sekali. Jadi takut saya itu ketika dia itu datang nanti marah-marah di rumah, jadi saya terpancing emosi di bulan-bulan suci Ramadan kayak gini. Jadi nggak berarti saya bilang tobat sama panjenengan, ternyata saya masih melakukan kekerasan. Tapi setelah bulan suci Ramadan ini saya akan jalan dan berjalan untuk mencari semua praktisi-praktisi dukun yang alirannya itu tidak benar, seperti waktu dulu saya menjalankan. Kalau bisa itu mau saya ajak ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, seperti saat ini yang saya lakukan. Mudah-mudahan nggak ada yang telah. Dan pikiran saya ini kayaknya merasa nggak enak, karena saya sudah berapa hari ini benar-benar nggak ketemu sama cucu saya. Kayaknya pikiran saya itu ada yang mau mencari saya, tapi tergantung nanti dia itu punya niatan baik ataupun punya niatan yang gak jelas. Mudah-mudahan saya tetap diberi keimanan, ketawakalan, dan kesabaran untuk menahan hawa nafsu emosi saya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan ini bermanfaat bagi umat manusia, juga buat negara Indonesia. Jadi saya itu pengennya berjuang untuk membantu sesama manusia, juga membantu jalan kebaikan untuk bangsa kita. Sopo kayak emang bengok-bengok. Weh, sopo kowe? Ora perlu delak-delik. Lek pengen petok karo aku rene ae. Sopo kowe peteng-peteng turut kono kuwi? Sapa? Suaranya saya tanya kayak Dani. Leh, kayak suaranya putuku. Hei, peteng-peteng turut kono to le? Karo sapa le? Weh, karo sapa? Sama siapa kamu? Sama Mas Dani. Mas Dani sapa? Mas Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, piye Dan? Kok awakmu teko kene?
Alhamdulillah. Iya kayak gue. Sini nang. Memang awakmu, kamu kok bisa dari sini Dan? Alhamdulillah. Panjang ceritanya mbah. Ceritanya gimana? Duduk dulu. Nah saya tuh ini mau nanya sama kamu. Iya. Tujuan kamu kesini itu mau apa? Iya. Yang pertama saya niatnya silaturahmi. Oh, Ingin terus? bertemu sama Isroto. Ya, Di samping itu ini loh cucu jenengan. Sudah berapa hari jenengan tinggalkan, yang saya tahu informasi dari siapa namanya? Nan? Alvino Isroto sudah berapa hari tidak pulang ke rumah. ya memang benar itu. Jadi saya beberapa hari ini tidak ke rumah itu memang sengaja karena saya itu posisi saya Sini. sudah berjalan di perjalanan yang baik. Jadi intinya saya itu sudah tobat. Ya, Alhamdulillah. saya itu mau nanya, ketika saya sudah berjalan dengan kebaikan ini, kenapa kamu nyari saya? Kamu apa mau balas dendam sama saya waktu kamu aku sakiti dulu? Jujur aja kalau ditanya sama saya. Nggih, mohon maaf izin saya menjawab. Kalau pulau itu saya ini kesini tidak membahas apa yang sudah telah terjadi, dan semuanya bagi saya ya tidak sedikit pun saya merasa sakit hati ataupun mau balas dendam, Ya, alhamdulillah. karena saya kesini ingin menyampaikan kepada sahabatku, saudaraku dimanapun berada, seperti apa keadaan Kisroto saat ini. Dan mohon maaf Ki, Ya, saya sudah saul adab datang ke rumah, tapi insya Allah saya datang ke rumah dengan cara yang baik. Tanya sendiri sama Alvino, ya. Tentunya malam ini saya mengajak Alvino karena Alvino ini bilang sama saya, Mas Dani, saya kangen sama Mbak Oto. oh ya. Jadi- Memang berapa hari nggak tinggal? Anak seusia ini saya lihat di rumah itu ada siapa, mbaknya ya, ada mbaknya, dan selain itu tidak ada di rumah. Nah, jadi begini Ki, saya paham apa yang Ki Seroto lakukan, saya paham apa yang dilakukan Ki Seroto dengan cara mendiamkan diri, mengasingkan diri di dalam hutan seperti ini ataupun di air terjun, saya paham. Tentunya Ki Seroto betul ingin mencari jati diri, ingin menenangkan hatinya, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Ya, hal betul itu yang saya ketahui. Selebihnya saya tidak tahu, mohon maaf Ki. Ya, memang betul. Saya itu pengennya tuh menenangkan diri kayak gini. Jadi kenapa waktu dulu saya di hutan itu sama pasukan saya, anak buah saya itu kan perjalanan yang jahat. Jadi saya mengingat waktu itu jadi orang jahat di hutan. Ternyata sekarang itu jadi orang baik itu lebih nyaman, lebih enak di hutan kayak gini. Iya. Jadi ketika saya melakukan apa yang saya inginkan kepada Allah itu, kelihatannya tuh tenang, bisa nyampe tujuan gitu. Alhamdulillah. Ya. Saya berharap tentunya sahabatku, saudaraku juga insya Allah ikut mendoakan Ki Seroto, dan saya yakin kok sahabatku juga senang melihat keadaan Ki Seroto seperti ini. Tentunya ya Ki Seroto betul-betul apa yang diucapkan Ki Seroto,
saya bukan uzon ataupun berprasangka buruk. Saya ya tidak ada sedikit pun berpikiran seperti itu, karena saya yakin apa yang telah terjadi saat ini, apa juga yang dilakukan Ki Suroto selama ini, anggap saja itu semua kejadian yang sudah-sudah. Ya, Jadi untuk kedepannya bagaimana, ini mohon maaf Ki, sebenarnya saya ini sauladap ya, sauladap, karena meskipun bagaimana Ki Suroto ini ya Kang Dani hormati juga, meskipun bagaimana dulunya ya itu kita tidak perlu kita bahas lagi. Alhamdulillah, insya Allah kita akan bersama-sama tetap kompak, tetap terus berjuang Ki. ya, Tetap menjalankan perjuangan Abah. ya. Kalau memang Ki Suroto mau dan berkenan, insya Allah kita semuanya akan senang. Buat pemirsa subscriber lover, pada malam ini saya didatangi oleh santri Abah ya, Kang Dani. Padahal saya tadi sudah bilang, saya bisa tobat itu semua berkat dari perjuangan Abah Samsudin. Dan saya sekarang itu juga mengikuti jejak-jejak Abah. Jadi panjenengan semua menyuruh Ki Suroto belajar bersolawat, dan cara pembukaannya suruh assalamualaikum. Ketika saya sekarang sudah mengikuti jejak-jejak Abah, malah ini santrinya lagi nemuin saya ini. Ya alhamdulillah, ketika dia bertemu sama saya, dia tidak mau membahas masa lalu karena dia mintanya kita diajak satu persaudaraan. Jadi katanya seduluran lawase kayak gitu. Oh tenan, mantap itu. Karena banyak sesuatu hal yang saat ini kita sadarkan, terutama Kibaron ya. Kibaron apa betul apa namanya, siapa itu? Ya itu yang sekarang itu lagi bikin Masalah ya, bikin mungkin masalah di Iya. santrinya Abah sekarang itu, Baron itu. Ya, alhamdulillah. Yang jelas saya merasa senang hati dan puas. Beberapa hari ini saya sudah berusaha ingin bertemu sama Ki Suroto. Mungkin sahabatku sudah melihat juga ya di tayangan saya, di saat saya perjalanan ingin menemui Ki Suroto. Di saat itu suara dalamnya Ki Suroto itu menyampaikan kepada saya, intinya belum saatnya Ki, Ya, untuk bertemu sama jenengan. Ya. Tapi di situ, di sisi lain saya masih tetap berusaha ingin bertemu sama jenengan, tapi setelah beberapa langkah ke depannya masih ada suara jenengan itu menyampaikan ke saya, intinya pulang saja dulu, nanti ada saatnya baru bisa bertemu sama saya. Ya. Itu bilangnya jenengan. karena waktu itu memang saya itu masih fokus ke jalan Allah. Dan saya itu masih kolwat, masih wiritan gitu, untuk menemukan jati diri saya yang sebenarnya. Jadi setelah saya itu menemukan jati diri kan sudah badar kan, sudah lepas, berarti hari ini malam ini rezekimu bisa ketemu sama saya. Tadi lama kali Mas Dani di rumah. Ya. Sempat, mohon maaf ya, saya juga baru tahu Ki, Alvina ini ternyata anak yatim piatu. Saya pun tersentuh hati Bukan saya. anak yatim piatu, cuman anak yatim. Anak yatim, mohon maaf ya, anak yatim ya. Ibunya yang meninggal, bapaknya masih hidup Masih ya. ada, Anak ya. yatim guys, mohon maaf. Tapi Salah sebut. anak ini dari kecil memang sudah ikut sama saya ini. Udah berapa Jadi, tahun ikut? Dari kecil berarti dari 9 tahun kecil ya. iya, ini dari kecil, dari lahir. Jadi sekarang itu udah kayak anak saya sendiri, cucu saya ini. Yang tahu dan yang paham tentang saya cuman cucu saya ini, dan kelemahan saya juga di cucu saya ini. Saya banyak cerita juga dari Alvino. Dia dititipkan pesan sama Ki Suroto, tidak boleh kemana-mana, kalau main jangan jauh-jauh, dan Iya, juga nggak boleh. kalau nggak ada uang ya jual kayu.
Ya biasa tiap Di sore. situ tersentuh hati saya. Masya Allah ya, didikan Ki Seroto ini sangat luar biasa. Meskipun dengan keadaan seperti apapun jangan sampai meminta-minta. Ya nggak pernah dia minta-minta. Jadi Tidak pernah minta-minta ya. setiap sore jual kayu, jual pakan kambing, nyari rumput. Itu setiap hari Ki. Iya setiap hari, setiap hari. Jadi memang sengaja saya mengajarkan kayak gini tuh biar nanti ketika dia besar, Iya. dia itu bisa mandiri. Kan saya sudah tua. Kalau saya sudah tua, sudah diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi cara dia cari makan kan nggak bingung. Kalau saya masih sehat kayak gini ya, saya ajari belum lama ngajarinya ini. Karena takutnya nanti besar dia nggak bisa cari kerjaan, nggak bisa cari makan, itu yang saya takutkan. Dan buat saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita sudah ketemu sama Kang Dani, dan tadi saya sudah sempat mengirimkan doa kepada Abah Samsudin, semoga Abah diberikan kesehatan, dan saya sedikit banyak sudah bisa bersolawatan. Alhamdulillah, mumpung hari ini saya ketemu sama Kang Dani, saya mau berdoa bareng-bareng, dikhususkan buat Abahku. Semangat Abah, saya selalu setia kepada panjenengan. Sekarang gini aja, kita mendingan bersolawat dengan apa yang saya bisa. Tapi kalau solawat panjenengan itu yang saya dengar-dengar Nurjat Sedati itu saya belum pernah belajar itu. Saya ngikutin saja apa yang Ki Seroto bisa saja. Mudah-mudahan ketika nanti guru besar kita, guru besar Abah Samsudin, ketika tahu kita bersolawat bareng-bareng menjadi tambah Abah itu nyaman melihat kita rukun kayak gini. Karena harapan Abah itu seperti itu kepada saya disuruh tobat, diajak ke pondok untuk belajar ngaji, belajar sholawatan kayak gini. Ya dah, ini udah malam, kita bersolawatan aja. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Udah. Ini Kasihan Alvino. Iya. Malam-malam dan malam hari ini kita sudah bertemu. Ya, nanti kapan-kapan kamu datang lagi ke rumah saja nggak apa-apa. Insya Allah. Insya Allah.
Selain kamu pengen bertemu dengan saya, tapi kamu masih bisa bertemu dengan cucu saya ini. Nanti sedikit demi sedikit kita ajari dia untuk berselawatan juga, jadi biar tambah semangat gitu. Buat pemirsa, terima kasih. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan saya dengan saudara saya Kang Dani. Mudah-mudahan Kang Dani setelah bertemu saya dimudahkan rezekinya, diberi keselamatan dengan apa hal-hal yang tidak baik mendekat sama Kang Dani bisa menjauh. Jangan lupa ya, ini Kang Dani udah sama saya, ikuti juga channel Kang Dani, subscribernya. Kami mau undur diri dulu, kami akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi panjenengan semuanya ya. Yuk kita pulang aja.